Singgung kaji suluk tadi malam, budia tadi malam. Sampai nu. Nya takhalli ke sama dengan melontar. Melontar dalam ibadah haji. Kan ada jamrah kan? Melontar. Kalau dalam pandangan tasawuf melontar tu ndak awak melontari bili dah. Karena kalau melontari bili gitu berarti bili ke dilu diam ke sehingga perlunya dilontar kan. Ibili dan ndak dilu diam di dalam tanpa kandang. Jadi ndak melontari bili sebenarnya tapi melontarkan iblis. Syariatnya ya. Contoh yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ini melontar tu sama dengan kurban menyembelih. Orang menyembelih sifat kebinatangan gitu. Cuman syariatnya bersembelih kurban tu. Tapi yang bersembelih sebenarnya tu kiki awak bakhil ya, suh. Kalau bakhil indah amu punya kita luar tu bakhil. Kalau suh ini ndak amu punyanya luar punya orang lain nak dihabin deh. Tu suh. Iyakum wasuhhanya Rasulullah kan. Hati-hati kalian penyakit suh. Apa maksudnya sianan cak. Punyanya ndak amu abi dan ndak amu luar seketik je tapi punya orang lain nak disungkan saudara. Kalau jadi pakai syah, suh. Ini melontar tadi itu. Ya, itu kan perbuatan hati, saudara. Ya kalau ditanya Nabi Ibrahim memang dilontar dia ibili namanya tentu iya kan. Nabi nak tolak dia ibili masuk lah mati. Jangan kan masuk dokek nak tolak dia. Awak kan tak Nabi awak kan. Dek malunya karena Allah Ta'ala memandanginya ini munibnya ini arti balik sesuatu artinya kembali sesuatu raja'ah sesuatu. Dan orang yang meninggalkan pelanggaran karena mengagungkan ta'ziman li jalalillah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia awwab. Awwab kembali je artinya. Taib artinya kembali je. Anaba atau munib artinya kembali je. Awwab artinya kembali je. Cuma tingkatan ni jaga. Taib dulu, baru kodo munib, sudah itu baru kodo awwab. Kau kalau dijalin kau lah dapat lo bahan ceramah ni cikgu. Lah tu pakai jo katanya lang mau gaib ke insya ni. Lah menduduk kau apa beda taib taubat sama inabah dengan awwab. Ada hubungan jelas atau awwab ya. Namanya awwab. Ya kalau artinya salat awwabin ni itu dia kan. Ndak dia takut gazab Allah Ta'ala ni. Tapi lah memang dia Allah Ta'ala tu. Ndak dia neraka tu dia serugo ni. Jadi makom jamal ke sama apa beda dia? Kalau makom go lebih kepada hati gitu. Kalau hal go lebih kepada zahir gitu. Ibu untuk hal orang yang nak kembalinya kepada Allah Ta'ala tentu dibuat dia apa nya kan ibadah itu halnya. Tapi kalau makom itu kondisi hatinya tu. Dan itu yang mengetahui tentu inya sama Allah Ta'ala. Jadi itu obat itu masuk makom sih apa? Makom nya kerja hati kan. Cuman bukti kita bertaubat umpamanya solat yang tak babuik dulu. Babuik jadi itu halnya tu. Hal orang yang bertaubat tu. Ni kojon dia ni yang fardu.
Tapi yang taubat tu sendiri, yang balik ke Allah Ta'ala tu kan hati kita tu. Kojo hati kita. Ya intinya kalau ditanya apa makom pertama seorang hamba, taubat dia. Kalau dalam bahasa lainnya takhalli, bahasa lainnya. Ini kan selalu dia ulang-ulang kan. Takhalli dulu, tahalli, baru tajalli kan. Takhalli kita mengosongkan sifat-sifat yang tercela. Dari mana? Dari di kita. Singgung kaji suluk tadi malam, budia tadi malam. Sampai nu. Ini takhalli ke sama dengan melontar dalam ibadah haji. Kan ada jamrah kan? Melontar. Kalau dalam pandangan tasawuf, melontar tu ndak awak melontari bili dah. Karena kalau melontari bili gitu, berarti bili ke dilu diam ke, sehingga perlunya dilontar kan. Ibili dan ndak dilu diam di dalam tanpa kandang. Jadi ndak melontar ibili semua, tapi melontarkan iblis. Syariatnya ya. Contoh yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ini melontar tu sama dengan kurban menyembelih. Orang menyembelih sifat kebinatangan gitu. Cuman syariatnya bersembelih kurban tu. Tapi yang bersembelih sebenarnya tu kiki awak, bakhil, ya, suh. Kalau bakhil, indah amu punya kita luar, tu bakhil. Kalau suh, ini indah amu punyanya luar, punya orang lain nak dihabin deh. Tu suh. Iyakum wasuhhanya Rasulullah kan. Hati-hati kalian penyakit suh. Apa maksudnya sianan cak. Punyanya ndak amu abi dan ndak amu luar seketik je, tapi punya orang lain nak disungkan saudara. Kalau jadi pakai syah, suh. Ini melontar tadi itu. Itu kan perbuatan hati saudara. Ya kalau ditanya Nabi Ibrahim memang dilontar dia ibili namanya, tentu iya kan. Nabi nak tolak dia ibili masuklah mati. Jangan kan masuk dokek nak tolak dia. Awak kan tak Nabi awak kan. Kalau iblis kasih ke Umar ni apa lebih? Itu Rasulullah menyebut. Itu memang dipuji di Rasulullah. Yang sebenarnya membuat iblis takut dia kan ada atau tidak Allah Ta'ala di diri kita, di dalam hati kita. Umar tu dia bonau. Yang disebut dia selalu bonau. Tak ada la yakhafu fillahi laumata laim. Tak takutnya upik puji orang, tak itu dicairnya. Ini cahaya cakur tu yang membuat iblis itu takut. Kena timbul ya. Macam pandang jaga ini tak berarti maksudnya mengasau iblis ini untuk umat yang baik nampak lalu Nabi nak sini itu dia. Kata Rasulullah, "Lau salaka Umaru wadiyan." Kalau lalulah Umar di jalan kau hanya tu iblis nak ambil jalan tu juga. Ndak jadi iblis di situ lalu tu. Cek lalu lain deh. Ya kan berarti dia aura Sayyidina Umar dah kan? Ndak. Sayyidina Umar tu badan apa je dia makan. Tapi yang disobuin Nabi tu dia hatinya. Tak ada wadan. Cuma kan Umar tu kan mana dia selisih kok dengan sahabat lain kan. Lai. Mana? Artinya walaupun iblis lah takui ini, potensinya selisih Indonesia lain itu ada kan? Lainnya tidak maksum ini. Inya
Antara sahabat-sahabat godang mana Malaysia. Jangan kan ini. Cuman orang tu berselisih cara selesai. Oncak kan. Jadi berselisihnya dia tak berselisih pacar. Berselisihnya tu mancai nimbono. Kalau awak kan lebih kepada pembenaran selisih awak kan. Artinya selisihnya Sayyidina Umar itu tidak keluar dari ketaatan gitu. Iya. Benar. Sampai nak amunya berfatwa dah. Dia takut kalau yang tersabut dia nyuruh nak banau mereka dah. Sebab itunya nak menjaga kebenaran tu ha. Jangan kat dalam tanya ni nya. Masalah faraid ke Zaid dia tanya ni nya. Jangan kat dalam tanya ni nya. Padahal lah dapat boleh nabi kan. Itu ada yang muhaddas. Ya, dapat apanya dari Rasulullah nama kan? Ya semacam busra lah kan. Fa'alal abdi al-mubadaratu bitaubati. Maka seorang hamba mesti bersegera untuk bertaubat. Wa tahqiqu hududiha, dan mewujudkan batasan-batasannya. Liyatakhallasa min sakhtillahi ta'ala, agar dia terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa maqtihi, sama. Wa nari jahannam, neraka jahannam. Wan nikal wal aghlal, sama. Untuk apa? Liyanjua min halakil abad, agar selamat dia, terhindar dia dari kebinasaan yang abadi. Wa yadhfaru bi sa'adati sarmadi, dan menang dia dengan kebahagiaan yang sarmadan, kekal, abadi. Wal qurbi min babillahi ta'ala wa rahmatihi, dekat dari pintu Allah Ta'ala dan kasih sayangnya. Wa yanala ridwanahu, mendapatkan ridhanya. Wa jannatahu, dan surganya. Liwaffaqa li ta'ati, agar dia dibimbing kepada ketaatan. Wa lituqbala minhu, dan agar diterima ketaatan itu dari dirinya. Fa inna aktsaral ibadati naflun, karena sesungguhnya kebanyakan ibadah itu ibadah sunat. Iya, manaunya tu. Ibadah fardu tak banyak. Salat 5 kali saya semalam. Puasa sekali setahun yang fardunya. Boleh haji, zakat kalau yang punyanya berlebih, haji yang mampunya. Yang fardu-fardu. Selebih itu sunat sedoleh. Wa taubatu fardun, sementara taubat itu adalah fardu. Tidak akan diterima yang sunat sebelum yang fardu. Masuklah dalam pembahasan niko, orang yang memiliki hutang salat fardu tapi nya banyak membuat salat sunat. Maka dia ulama, andai kata salat sunat itu adalah salat sunat mutlaknya, tak boleh. Yang boleh dilaksanakan oleh ulama kita, oleh orang yang meninggalkan salat fardu itu salat-salat yang sangat dianjurkan. Salat sunat witir mamon. Ada hutang fardu kita, boleh dibuat salat sunat witirnya boleh, tak apa-apanya. Nya Nabi tak pernah meninggalkan witir dah. Karena witir pada hak Nabi. Tak wajib tak sunat kan? Wajibnya. Bantu tahajud umpamanya. Tak apa-apa je dah. Atau qabliyah subuh. Tak apa-apa je dah. Atau yang khusus tarawih umpamanya. Itu kan tak bisa dicari di waktu lain.
Tak apa-apa je dah. Tapi salat sunat-sunat yang lain dahulu ni yang fardu tu, bayu qada tu dulu. Jadi ada orang dulu dari Buyang gitu. Kalau Sayyidina Umar katanya setiap salat zuhurnya dulu untuk mengqada yang lamuri. Saudara pernah ngomong. Sayyidina Umar. Iya, Sayyidina Umar. Jadi katanya salat zuhurnya kan. Habis itu salat zuhur qada untuk yang hitam. Itu cara Umar. Wallahu alam. Inya mungkin enggak yang dimaksud de cito tu dulu. Nya Sayyidina Umar kan termasuk apanya kok? Sebelumnya berubah. Yang kuat minum. Ya, jadi cara Wallahu alam. Fardu aja apa kalau tidak seperti itu. Dan tentang yang tadi tu wallahu alam. Tapi cara membayar yang fardu macam mana ni cakap tu ya? Buat yang tunai, buat qada. Berarti buat 8 rakaat sembahyang kan? Ya dengan 2 salam. Dengan 2 salam. Contoh lagi ni ya, waktu lah bertobat lah Islam, lah 50 tahun. Iya. Bukan semacam. Iya. Kan banyak ni kali kontrol ni. Berarti qajon aja setiap kali sudah solat tunai buat cek qada. Buat tawi macam itu. Sampai berapa tolak dia? Dia kan tak hitung dia kan. Nak terbilang dia. Ada masalah sih. Setelah salat asar ada sembahyang. Tak apa-apa je dah. Qada boleh. Setelah subuh? Boleh qada boleh. Setelah subuh tu. Ya. Nabi di qada dia qabliyah subuhnya. Sesudah subuh di qada dia ba'diyah zuhurnya sesudah asar. Salat sunat dah. Ya, salat fardu pun Nabi mengqada tentu tak pernah dia kan. Ni nak pernah tinggal. Salat fardunya dah. Jadi kalau dia solat itu kan ada ruang tu. Itu kan di bawah. Jadi masalah. Iya, sudah semuanya. Langsung buat soalnya itu sampai dah langsung main betul. Di rumah dibuat jadi masjid dia buat. Memang banyak orang dia. Kalau ada yang solat sudah asar tu, kalau mau tahu tu yang mau apa tu mau tahu. Jadinya solat cuma bercita. Jadi kalau orang bertanya, aku solat ni nak roti yang halal boleh ni. Tak boleh solat lah. Ya ya. Ni musafir. Kalau panjang-panjang ni solat ni musafir. Aku sampai di dunia akhirat. Kalau sampai ke semula kan bisa. Ini solat apa kan jamak kan. Jamak. Jadi tak bertanya dia ni. Karena pada menonton itu sudah sembahyang Jumat dan yakin di Jumat tadi itu. Dan liburan dia itu. Itu hanya ada waktu apa saya belum tadi lihat ni. Saya belum ganti yang dulu. Karena sebenarnya ganti Jumat tadi. Kita yakin dari Jumat tadi. Apa dia tak sah Jumat orang dah. Dalam ragu dia tinggal Allah. Sengaja dia menyingkir sembahyang ke orang kan. Wah, ada orang ngintip. Nah, apa pun tadi dia yang berdekat pada ini. Jadi memang ada anjuran punya ni. Apa tu? Solat rakaat zuhur setelah solat Jumat. Ada ulama yang Lain. Dalam mazhab Syafi'i ada. Itu di negari yang Jumat berbilang-bilang. dalam dua bilang-bilang. Banyak tempat buat Jumaat. Ndak cik masa haji orang berjumaat dah. Jadi awal tu dia Ndak model tu memang sejak dulu. Jadi ndak diketahui dah mana yang sah Jumatnya karena banyak tempat Jumat. Maka dalam apa ada tu? Dalam Yana aku ndak salah kan.
maka dianjurkanlah zuhur. Membuat zuhur tu. Nya ukuran sajid masa haji nak air kenapa saya nak? Nya balat. Masa haji kan dibalat semua. Kalau kita kan lah di Korea gitu. Definisi balat tu ada pasau, ada pengadilan, ada polisi, ada keamanan. Ada sajid di kecamatan. Semestinya. Cuman gini kan isi kecamatan kok. Lah banyak. Uang menghitung pendirian masjid gini berdasarkan peraturan menteri, saudara kan tiga menteri. Dengan jumlah kakak kan, tidak perbalat cako hitungannya lah. Jadi kalau di Batu Besuek, kalau tidak salah, ngah dulu ketika awak masih di pondok dulu, sudah berjumak udah zuhur sudah tu. Ya banyak yang berjumak itu. Kalau kini cuma dipokan lah, kamu lihat tentu deh. Kalau berjumak tu memang sosak uang kan. Memang panu, tak cuma ke awak kan lah. Kau minta mau orang kau. Kau dibuang kan kau. Kau ke awak kau, tak ni panu cik je masa haji berjumak. Cuba lihat tu. Jadi buat je masa haji deh. Dan ngaji dan di biandang. Ngaji di biandang pona dan berjumak di biandang. Ada acara lu boleh keluarga. Situ je sudah Jumat acara, berjumak dan ndak sampai ke tiang tengah jumlah saf tu dah. Ndak sampai tiang tengah. Bayar ke RW 1, aku biandang contohnya gua habis kau dibuang jadi masuk kau. Bayar ke RW 1. Ndak je sampai sampai saf mau berjumak. Bayar ke RW 3, cuma itu je. Apa yang kau kin situ berjumak. Ponaram selusun tu. Tak ada pon cik je dah. Hanya masa haji ketalun. Bangunnya. Jadi Bu ya, jadi awak nak membahas itu kan, kamu pernah sampaikan ke salah satu kampung, buat soci dia topik Jumat atau apa ini? Aku tu betul ni. Banyak keramik yang boleh ketika jadi fatih boleh berjamaah. Nampak saudara. Ini tak sampai waktu Bu ya, dekat yang sebelah pun tak sampai. Nah sehingga aku katanya menyelesaikan ada masalah ini belum matanya. Oh banyak. Di awal tak nak berdebat dah. Ya belum boleh. Tujuan awak kodak kalau kan dipakai ini masalah itu. Apa ganti-ganti dia lagi umat supaya mohon saja. Jadi perempuan ada bercerita sama Ustaz Rahmat. Lama. Ini kuas iko dulu. Lama dah sampai itu dulu. Dek fenomena di Biandang dan sekitarnya itu. Kalau bisa lah tuan-tuan menemu saran deh. Khusus untuk Jumat aja. Di Biandang tu tunjuk cik masaji. Sebolah siko sepakati pula gue entah batasan nomo uang kokamai siko berjumaah. Pulambai, Pulau Sayak, Pulambai dan seterusnya siko berjumaah. Jadi ketika berjumaah dah aja, tapi 5 waktu silakanlah. Masjid Nabawi kan sini itu banyak masjid sekitar Masjid Nabawi. Tapi ketika berjumaah masjid kok kosong. Pulang ke Masjid Nabawi saudara, kecuali yang di luar jangkauan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang di Fatimiyah, Aziziyah itu adalah masjidnya semasih. Cuma tidak terlaksana tu sampai itu. Tuan, mau cakap nak bola nak ketua di belum kampung, selilal. Duit pak itu dulu. Bah, macam itu sudah tu semuanya. Sabu itu deh. Tak apa cakap kan. Rayo je pun mau sedih ini. Rayo pulang, mantau pulang kau kan. Oleh fenomena ini kan dua pon. Jadi sayang aja sorder. Jadi kalau bisa lah dibuat panas sekali dan singgung tu di Biandang. Ngaji di Biandang. Kamu lah ngawak Biandang kan. Tunjuk cik sepakati mana yang masjid jami' di Biandang kan. Karena berjumak dalam mazhab Syafi'i ini masjid jami'. Baik nama jami' Biandang pemohon. Situ berjumak 5 waktu silakan. Pengajian silakan. Hanya
punya pandai cakap kan abi nak minta masjid jami' esok uyang ni masing-masing ni. Masjid kami lah masjid jami' ni. Apa masalah ni? Satu pengembangan dari persoalan itu ya. Kalau di Arab kan ada istilah musola kan. Artinya cuma suara ke awal. Enggak ada. Cuma bukan yang musola di awal adalah sosial sama dengan masjid yang bukan jami di Arab. Cuma kalau musola ke awal. Baliknya ke definisi masjid tu. Ini apa yang dikatakan masjid? Tempat bersujud. Itu arti dari masjid. Arti dari masjid tampik sujud ya. Tapi kalau arti de siapa? Definisi de siapa nama? Mughni Muhtad ke? Khatib Syarbaini atau Syarbaini Al-Khatib. Tengok di dalam pembahasan tentang i'tikaf. Ma waqafahul waqifu masjidan. Itu definisi la ribatan, yang diwakafkan sebagai masjid. Endak untuk sanggar atau langgau. Surau kan langgar istilahnya. Jadi sesuatu yang diwakafkan sebagai masjid. Itu definisi masjid. Jadi kalau surau diwakafkannya untuk melaksanakan solat, berarti hukumnya hukum masjid. Walaupunnya banamo surau. Artinya hukum masjid berlaku situ. Berlaku, tak boleh apa perempuan. Ya banyak sekarang kan orang memakan apa kalau susah kan tak boleh supaya tahiyat di musola. Kalau lah berlaku boleh. Kalau statusnya masjid, artinya surau kau diwakafkannya menjadi masjid walaupun namanya surau. Boleh tahiyatul masjid di situ. Contoh surau di belakang mampu kan. Ya. Sebenarnya termasuk apa ini loh. Di satu sisi awak ingin menjadi masjid. Yang kedua, awak tidak ingin masyarakat kota ada banyak masyarakat. Bertahan di nomor ini jadi nama musola. Sebenarnya ada keinginan juga nama musola itu tidak berbanyak nama situ. Ini lah diwakafkan jadi masjid. Wakafkan tempat ibadah contoh kita tadi itu wakafkan Untuk tempat ibadah betul. pembangunan sekolah dan mau kan? Alun. Bahkan kalau dalam kitab-kitab bentua kitab Imam Mawardi, uang yang syammara dibantang dia sejadainya tu So itu sederhana wakaf tu wakaf masjid tu. Dibantang dia tu syammara dipaku dia. Artinya dipatin dia ke tanah, ke lantai. Tu diwakafkan dia itu untuk tompek solat. Lama ambil hukum masjid tu. Yang sejadah juga. Inti itu masalah. Sampai salat. Kalau itu isi wakafnya. Tapi kalau inya mewakafkan, kau mewakafkan untuk surau je ya. Awak konotasi surau awak di negara kita ke ndak khusus untuk solat. Banyak fungsi surau. Maka ndak mengambil hukum masjidnya dah. Tapi kalau surau tu di Sabah ininya kau diwakafkan menjadi masjid, tu buat nama surau. Kemudian mau tahiyatul masjid di situ. Perempuan haid tak boleh masuk situ. Dan itu payah mencakur mubah. Namun masyarakat. Contoh di pokan tu deh. Pokan kami tinggal di pokan kami beradu-adu so speaker so mikrofon masjid. Di pokan tu baju mak awak limpah. Tak sama dengan awak. Sejak sawah bau aja. Sejak sawah bau tu Ini banyak kakak yang berjumpa tu tak jumpa ni. Padahal ukuran masjid itu dibuat seorang tu menyesuaikan jumlah Yang kakak tadi. itu yang dia. Nah, cuman sebenarnya yang keputusan 3 menteri dia cuma itu sebenarnya. Diukurnya kakaknya. Cuman uang awak ketika membangun dibuat kan ngadang yang dipikir ni sekian puluh tahun ke depan ni kan. Kemudian dia kalau tanah itu dah diwakafkan untuk masjid, berarti tidak ada peluang untuk memindahkan. Memindahkan Contoh ini ya, contoh yang sudah
hukum keramat. Kan dulu lah bapak masjid hidup. Iya. Atau cuma masjid Alimudio lah. Ah. Sahada itu kan ngapa ya Pak? Iya. Akhirnya lah sepakat masyarakat pindahkan masjid lain. Status tanah masjid Lamo. Itu pembahasannya tentang apa tuh? Istibdalul wakaf. Tukar guling wakaf. Tukar guling wakaf tu oleh jumhur ulama boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Berarti sampai kiamat tidak ada perubahan. Tapi dia jumhur ulama, terutama di antaranya mazhab Imam Ahmad dan tokohnya yang paling godang di Ibnu Taimiyah, boleh. Kalau kemaslahatan menunjang itu. Artinya dipertahankan masjid lama ke untuk tepi kampau juga lah. Kok di apa sok de ayu apa maka boleh dipindahkan, syaratnya gantinya itu harus lebih ancak daripada yang asli. Nampak dia Ustaz Haji apa nama Kek Kuala. Ada tepi lobo ke masuk sebelum jembatan, cik masuk sebelah kiri. Kalau dok kedulak awak. Imbo panjang. Kan lah tinggal masjid itu tu. Kini kan ke sebelah kanan umumnya berjumat. Itu tu sampai kini dek sebagian masyarakat masih masjid itu. Dek mau orang mendapik campur itu. Itu yang masjid. Dan itu dalam mazhab Syafi'i aja. Kalau dalam mazhab Hanafi malahan wakaf tu tak lazim. Bisa dicabut wakaf kalau mazhab Hanafi. Tergantung manfaatnya berarti ya. Maslahat ditimbang deh. Maslahat. Salah. Ika bisa lah di awal kan. Mau bayang masalah Jumat tu aja. Hebat kan. Umpamanya iya dibuat pakai ring apa istilah tu? Jarak daerah tu ha. Umpamanya dan zona dan to dengan towok kesiko. Kampa sama apa sawah bau umpamanya kesiko. Diatur lah tu tentu pemerintah yang paham dia kan berdasarkan kakak. Coba boleh hitung kau berjumat pasau berjumat belakang pasau berjumat sembat lah dulu ni bau kan selang lah agak lecik gini padahal kakak bisa dihitung. Kau cuma sama bau. Kau tahu tak lah si kau kayak Mas Nur Masjid si kau saji. Lama so tentu berjuma lah tu. Berjalan sekitar dia SMA pelambai. Berjuma je. Mereka seorang takwa. Berjuma je. Depan simpang lah masjid bau. Berjuma saja. Ndak ada cik ni ponu. Jadi kalau bisa lah deh. Entah KUA yang menggagas itu kan tamui nomor tapo nomor atur awak kan. Tak pakai zona nomornya untuk berjuma aja. Tapi ya, mohon maaf. Ada kepentingan nampaknya di masudain musola aku jadi masjid. Di masudain masjid kalau berjuma cikoi. Jadi ada kepentingan dia nampak situ. Kepentingan bahasa Iya tu. dek kan itu. Saya ngodang tanda dek. Kembali ke masalah haji tadi. Masuk masalah haji. Sampai kepada berpikir secara sempit menuyang kalau dibuat macam itu yang punya apa kalau coro piti empat dia bagi malahnya. Ni cuma esok kokin awak ni nyamo. Macam ni dia le nyamo dia. Misalnya masa itu Ini bagi lir nomor kan? bagi lir. Kalau nak warna dicik tompet dak umum buat masa di jami dah. Lir. Sampai kokin pikirnya kawan. Piti empat apa je
Ayo Jumat pun tokin dah awak dia. Ini pun kan. Jadi tetap aja awak dianggapnya ada pelanggaran masjid di Jumat itu. Oh. Awak dia khawatir awak yang mestinya masjid itu nampak setidaknya separuh lah isi Jumat tu. Tidak lah. Rompek kan sampai dah kan. Sehingga ceramah nak keramik dia jadi. Ya Allah alam ni oleh pemerintah di Kuala dia izin tu makan. Tak dapat ajak tu. Dan dia jadi kalau ya surau ya. Semestinya izinnya bertahap. Iya. Lu sabuin dulu tu. Kau ada Pansan Nurmis mau sampai nah. Waktu Ustaz Rahmat kuasi kau leh. Lah dapat dia nyo cito pasokan bangun masjid di situ tu dan toga tu. Ustaz fikir cawan nak boleh jangan toga masjid tu. Ni masjid kau lu masjid so bangun kau tu. Nak apa nu Jumat. Dan selama ini memang tak kalau izin masjid tu. Kampungnya ni. Tinggi kan. Masjidnya buat ni. Nampak ni tu orangnya. Itu dia. Kalau mulai jaya kalau pikir tu boleh tahu tidak. Semestinya itu tu orang sabuin kayaknya lo. Kami itu kan palsu. Artinya kan pasti harus selesai. Jadi sabuin lo kayaknya tu. Jan izin masjid dikeluarkan. Entah izin suau namun tak apa namun. Suatu saat masyarakat bisa meningkatkannya, mewakafkannya menjadi masjid. Tapi kalau diwakafkan jadi masjid, tidak bisa diturun menjadi suau tu. Namun turun wakaf ke dah. Tapi kan kalau yang Jawa saya memboleh terus kendaraan. Mulai jaya itu berkira-kira sekitar 6 tahun. Sebab perbandingannya antara itu usul malam atau malam Asia usaha mula gitu kan berjaya. Jadi kalau itu masih tidak akan kini kemana penciptaan harus ada apa je dah. Jadi bangunlah masjid situ. Tapi jangan buat Jumat tu. Jangan buat Jumat. Jadi buat Jumat ke mana? Okey, saudara dulu. Tidak dapat ditoga dah. Tidak ada kalau izin dari pemerintah kan tentulah punya sampai berpijak. Inilah. Hari raya memang sangat istimewa. Jadi la wala yuqbalun naflu qabla al-fardhi. Tidak diterima ibadah sunat sebelum melaksanakan yang fardu. Wa hiya wajibatun bil ayati wal akhbar. Dan taubat itu wajib berdasarkan ayat dan khabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." At-taubatun nasuh ay yatubal 'abdu zahiran wa batinan aziman ala adamil audi. Dan taubat yang nasuh itu bahwa taubat seorang hamba lahir dan batinnya bertekad untuk tidak kembali lagi. Itu yang taubat nasuh itu. Ya. Hah? La yuqbalu naflu qabla al-fardhi qaul ulama tu hadis. Iko didasarkan kepada kalau tentang yang tadi itu, kalau dihubungkan dengan yang tadi itu, ucapan Sayyidina Abu Bakar. Situ tu. Bisa nak ambil kesimpulan sedekah sunat tu alumne berpahala sebelum zakat dibayar. Lai, ini termasuk tu dulu.
Kalau memangnya lah muzaki kan? Ini wajib zakat. Hah? Zakat nak lalu tapi sedekah sunat kosong. Enggak. Zakat dulu kan. Zakat dulu kan. Ini justru lebih konkret bantuannya dengan zakat daripada sedekah. Karena zakat ada nominalnya kan. Ada batasannya. Kalau sedekah ya sukarela. Baca lah Buya Darus. Oh, maksudnya Buya masih penasaran yang ditanya sesuatu cakul. Walayu baluna potong berpasti. Tak temon sunat dok. Simbol selasa yang mana? Ya, bagi yang lah jatuh kewajibannya. Ya kan? Konang siapa nin pona tuan-tuan mengonang aba almarhum Buya go mengaji. Lupuran. Tadi biandang tadi danto soganyo ngaji doa. Tibo santri tu. Cuman tak ada waktu itu sama tanda kah? Bertanya uang ginyo mah. Buyanya. Inyo lun haji le buyan. Tapi umroh lah kodok lah ni. Alunnya haji le tapi umroh lah kodok lah ni. Sabi dah abang tak tahu gak ada dah. Kalau dia tak kena buat dah ni. Apa rendaknya? Jadi wajib dia awak gua haji dulu. Kalau uang hajinya pastinya umroh beko dulu. Tapi kalau umrohnya dulu beko, kalau tentunya haji lin. Waktu itu haji itu masih bisa. Tiap tahun waktu itu. Tak lama masa tunggu. Ini 20 tahun sedang. Lebih ya. 20 Konang dan leru ha. tahun. Daftar kini 2026. Almarhum gak? Almarhum ketua yayasan awak gak? Alunya haji le. Lunggu-lunggu piti deh kan. Nape umrohnya sosore dan ha sama rumahnya. Mengadu ke abah nyampai le. Lunggunya piti kalian tu haji ni. Alhamdulillah terlaksana hajinya tu. Jadi ikut dasar tadi. Ikut ya. Nya khawatirnya dek mampu inin sunat, sunat tolok nyin. Nak mampu buat inin fardu leh. Tapi waktu itu warna orangnya haji ke bisa. Dia tahu waktu itu. Contoh kini kan. Warna orangnya. Cuman uang yang bangkit umroh kini itu dia bahkan dalam setahun itu bisa berkali. Apalagi kalau inyo yang upload dia. Dan tidak setuju tu. Tu minta mau orang dah. Kalau ada kita yang aktif di travel, dan tidak ada. Dia di travel kan. Tidak ada kurang paham dan tu. Katu yang ada kesempatan kini, oh ni haji lah umumnya. Nya jawaban tu, nya ni bagian kami gratisnya Pak ni. Nya dapat 10 beko ada jatah. Seorang anjing kami gratisnya ni. Apa jaan ni? Ya tawinnya lah nyentak nyonjulen. Tapi kalau inyo membayunya umroh 2 kali setahun, dan ada kurang cenderung dan tu. Setuju tu. Teroga. Oh, lah daftarnya gitu ya. Dalam masa tunggu banyak umroh kamu. Jadi kan. Tak apa-apa je tu dah. Kita daftarnya. Iya, dek menantinya bangkit aja relay kan. Yang pendapat Buya tadi tu, nya orang lebih tertarik uang untuk umrah boleh daripada mendahulukan haji. Umrah go, iya ulama khilaf makan. Ada yang mengatakan wajib sekali semua hidup, ada yang mengatakan sunat kan. Itu semana. Tapi kalau ini enggak, waktu itu enggak amun. Umroh ni mana? Iya. Baca lah. Siapa baca? Ustaz Dari baca. Jadi jangan sampai kita pula yang membatasinya 3 kali temo adalah salahnya ni. Kalau 3 kali dia enggak leh. Enggak. Jangan awak belum membatasi kasih sayang Allah Taala dah leh. Lanjut Ustaz. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan kepada iblis, iblis berkata, "Demi keagunganmu ya Allah,
aku tidak akan keluar dari hati anak Adam selama roh ada pada mereka. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala firman, wa izzati la demi keagunganku la amdahu taubatan, aku tidak akan pernah menghalangi mereka dari taubat selama roh berada di dalam jasad mereka. Faqala, lalu Iblis berkata, la uyanahum ajma'in, aku akan menyusun mereka seluruhnya, memperdayakan mereka seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ukafiruna anhum sayi'atihim, aku pasti akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Faqala, maka Iblis berkata, la atiyannahum, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Falamma qala dzalik, ketika Iblis berkata demikian, rafat qulubul malaikati 'alal bashar. Hah? Lunak ya, lunak. Lunaklah hati-hati malaikat kepada manusia. Fa'ahallahu ta'ala ilaihim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada mereka. Allah wahyukan kepada mereka bahwasanya baqiya lil insani jatul fawqi wa tahti, bahwasanya bagi manusia itu masih ada arah atas dan bawah. Ila rafa'a yadayhi bidu'a, jika hamba itu mengangkat tangannya untuk berdoa, ala sabilil khudu'i, dengan penuh rasa khudhu', rasa merendah, aw wada'a wajahu 'ala al-ardi, atau dia meletakkan wajahnya di atas tanah, ala sabilil khushu'i, dengan penuh rasa khusyuk, ghafartu lahu dhunuban wa la ubali, akan mereka ampuni dosa-dosanya dan aku akan peduli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca seketik lagi. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang-orang yang berbuat buruk di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan menghamparkan, membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat buruk di malam hari hingga terbit matahari dari sebelah baratnya. Artinya tidak ada batasan bagi seseorang untuk bertaubat. Selama hidupnya inya boleh bertaubat. Dalam hadis yang lain, malam yugharghir. Tapi kalau la gharghara la cik-cik lah, tu tak ada lah. Kalau di siko disebutkan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Nak nyebut itu tu dan jago. Banyak paham paham profesor-profesor zaman kini kan tentang matahari terbit dari sebelah barat ni nya. Ndak matahari dia yang berpindah ke barat ni. Tapi Islam enggak munculnya dari barat. Ada yang mengatakan macam itu. Tapi kalau berdasarkan hadis ke ya matahari dia terbit dari barat. Ya. Atau kiamat bisa ya. Nah itu terima kasih. Kita perlu itu inaya itu satu tak mungkin ya. Tidak ada ditaubat sampai kiamat. Pintu taubat tu memang terbuka tahu je selagi buat duit. Dan sampai dia masuk sampai ke kiamat. Iya, itu terima kasih. Ciri-ciri kiamat tu matahari terbit di barat. Maksud Pak Mulia ya, itu sebenarnya kata khayalan. Kemungkinan. Imajinasi tu. Imajinasi tu. Ambo ko nama ceramah Ustaz dia tu tidak. Dari mana dah sebenarnya? Jadi Fir'aun ketika tenggelam lalu mengucapkan syahadatnya. Tapi Jibril supaya Fir'aun kau mengucap syahadat disobek untuk ucapnya. Konfirmasi yang sebab selagi Fir'aun nanti mengucap 25 syahadat pasti dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi lain juga ni. Jadi Jibril nak ketujuh dia doang. Sumber muncul je. Ya.
Subhanallah, tidak ada yang bisa ambil kita dari rahmat Allah Ta'ala kan, tidak ada, termasuk Jibril. Dan Jibril itu malaikatnya, kojoinya itu pasti 1% itu perintah Allah Ta'ala. Jadi wallahu alam harus dipastikan lelok. Allahu alam. Tapi bahwa inyo nak bertaubat mah ya. Cuman kan ndak ni cakap kan la gar dia lah. La yugargirinya tu. La di ujung tanduk lah kan. Ya wallahu alam. Iya. Ya, yang subhanallah Ustaz dia. Yang akan menyelamatkan kita kan tidak amal kita. Tapi iman kita. Tidak amal dah. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dah. Dia toko amalnya. Tapi yang akan menyelamatkan kita iman. Jadi tentang pembunuh aja kau tu, inyo amalnya ndak ada dah. Tapi imannya ada. Allah Ta'ala yang dipandang dia inyo imannya kau. Amalnya tu tadinya berpindah dari tompeknya membuat dosa tu menuju ke tompeknya nak bertaubat. Tapi nak sampai di mana kan? Nak sampai di tengah jalan, pai rumah. Arti mah tak apa buat amalnya tu tapi iman yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memandang iman ke tentu dengan ilmuinya. Mengapa bisa di Allah Ta'ala? Tak mengapa bisa dan mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa pembunuh satu uang. Kan bunuh 99 deh. Lihat ada pintu taubat untuk dan lainnya. Cuba tanya kawanku tenan ni, faham kan? Tanyanya kawanku tu, apa dosa beliau kayaknya? Lara bunuh 99 lah ni. Lapar ni. Nah, dolenya. Cukup apa ada satu ide kan? Tanggungannya. Tapi nyo dalam hatinya inyo masih nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diampuni. Itu yang iman. Dan itu tu yang paling mengetahui kondisi itu hanya Allah. Jadi yang akan menyelamatkan kita kok nak amal, tapi iman. Iman siapa? Iman yang dipandang di Allah Ta'ala. Sama amal soleh. Nah, kalau iman kau jauh hati dah, Ustaz. Jauh hati. Amal itu yang pertama. Iman tu at-tasdiqu bil qalbi. Tasdik bil qalbi. Sama dengan apa contoh lainnya? Yang pernah sampaikan dulu, penyihir Fir'aun. Apa amalnya? Tidak ada amalnya. Kalanya bersihir mah dari Nabi Musa, tali-tali jadi ulik kecil-kecil kan. Benar Nabi Musa tungkeknya jadi ulik yeyo, makan saudara dia kan. Baiman kami dengan baiman kami. Apa bunyi ayatnya? Aman Nabi Rabbi Musa, aman Nabi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dan baiman kami baiman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Iman mau tak ada amal mau dah. Bunuh ada Fir'aun.
Berarti kalau itu bisa dia awak menyambut uang itu beriman tanpa beramal ya. Subhanallah bisa. Ya. Dia sebar-sebar. Nah itu udah syariat di zaman Nabi Musa. Bisa. Nah, bisa ke kini dia. Bisa karena ada dalam Al-Quran. Kini masalahnya iman gak dipandang tak di Allah Ta'ala. Iman yang membunuh aja koru dipandang di Allah Ta'ala. Iman penyihir Fir'aun tu dipandang di Allah Ta'ala. Jadi cenderung apa kriteria iman yang dipandang di Allah Ta'ala? Tu je. Ya. Kini osok-osok je lah iman yang dia awak ke. Wajib dikaitkan dengan iman dengan amal soleh. Kalau kita kembali ke Al-Quran, dari surat Al-Baqarah 25, janji Allah itu wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Iya. Karena artinya iman itu memang wajib dikaitkan dengan amal soleh. Ada tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Kan tiga dimensinya tu. Banaun dengan hati, sabui dengan lidah, kojokan dengan anggota tubuh. Kan itu definisi iman selama kau. Tapi dalam mazhab Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah, iman tu tasdiqun bil qalbi. Itu iman. Asal dibanakan dengan hati. Cuman lawa bahas so isiko kan, lawa bahas dulu kan. Cuman tu kan harus ada indikatornya. Harus ada indikasinya. Indikasinya iqrarun bil lisan jago dia diucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalau ndak ada wong-wong yang kapiu yang adonya percaya kepada Tuhan pencipta alam tu. Ya, ini perlu amal itu maksudnya. Tapi sekali lagi itu tidak untuk menilai uang. Dalam kaji kita yang terdahulu kan macam itu. Tak bisa kita mengklaim. Dan itu mungkin berlaku bagi uang yang dikehendaki datang. Iya. Hanya bagi uang tertentu dikehendaki kan seperti iman yang lalu amal tadi seperti wanita pelacur tadi yang membunuh tadi. Ah. Ya. Perkataan siapa? Oh, yang Iko. Iya, iya. Ini memang di situ oke diamnya kan. Itu yang melontarkan cakuru tu. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalirnya dalam batang tubuh anak Adam contoh aliran darahnya. Berapa banyak aliran darah awak ke masuk syaitan ke kin. Jadi selagi duit je nyoleh kan perang kan selagi duit je awak leh kan perang-perangan gitu kok semua iblis. Tu dia muka sui tu ndak kan dilapin dia tu selagi bernyawa je anak cucu Adam kau lehnya kan dan soseknya kan dan jadinya sosek len. Tapi kata Allah Taala la ukaffiranna anhum sayiatihim. Selagi duit je nyoleh kan dia ampuni je kesalahannya kau leh. Iblis kan itu penyakit tu. Kau jual Allah Ta'ala nak diambil deh. Selendang Allah Ta'ala nak dipakai deh. Iblis itu penyakitnya kan sombong. Apa yang nak dibuat Allah Ta'ala hanya nak bisa pula. Jadi hati contoh yang umat empat tak tadi itu yang misalnya tadi secara apa kan Iya. Kalau hati yang seperti Kalah setan deh.
Kalah. Lain. Terlahir kita ke? Setiap kita ke terlahir, ada malaikat kita, ada qarin gitu. Pada diri kita ke? Bahkan ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pun macam itunya. Cuman nin bagian Rasulullah ke masuk Islam jinak deh. Rasulullah rumah kan lain levelnya kan. Nin Sayyidina Umar ke macam itu juga. Jadi ada orang tertentu yang bisanya macam itu. Tidak khusus. Itu tidak khususiat Nabi itu. Mana Nabi pada ini. Talak dia kayaknya ni. Jadi mana punya tu Sayyidina Umar tu? Bukan tidak ada dah, lainnya. Bau saho je bili dah, cuma ndak tek dia dah. Ndak tolak dia dah. Ke awak go bau saho bili, cuma awak ni tidak tolak dia awak kan. Ini tolak dia ni. Jadi bisa Jordan Meko secara zahir untuk membela diri dia. Nin mana tu? Iya bah, puluh cara ya Allah nyawa. Setan itu mati dan bonon dia. Saya tahu. Tapi ada no ada nyawa. Untuk protes. Persiapan pledoi ke Kalau ada yang mazahirnya macam itu kan. Ya. Dia iblis pun membela dia. Ya lepas sosial juga ya, maknanya kan itu. Ada riwayat dunia. Bahawa Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada awak untuk membuat pledoi nomor ya. Kalau dalam pengadilan ya. Deli apa istilahnya tu? Tanya Allah Ta'ala mah ketika dibontang catatan amal gitu. Aku dosa ko ya buat. Iya nak. Iya Rabb. Dosa ko? Iya. Sejauh mata memandang. Apa dia amal ni nang buatnya ni? Kojo nang buat apa dia nya? Wak sabuin mah anda ada. Ada yang kanang sampai itu tu. Itu arti bahasa awaknya tu. Ada yang kanang sampai ni. Tentu melalui staff-staffnya dah kan dah. Kok masuknya ikut aku. Apa kata yang berdosa waktu itu? Tidak ada. Ini tidak bisa berutur kan? Ada sanci amal engkau yang engkau kojon ni. Bakalun bitaqah. Dalam hadis tu bitaqah istilahnya. Semacam kartu lah. Sertifikat. Allah Ta'ala sertifikat kedan lama ni. Kalau Nabi Taqah, cubalah cari hadis tu sendiri. Tertulis dalam bitaqah tu puananya menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berarti imbanglah dengan dosa yang sejauh mata memandang juga. Menang je sertifikat kau cakap. Ada tu kan seketik amal ni. Kalau ada tu 99 catatan tu. 99. Cik catatan tu sesuai langit di bumi kan. Itu ya. Nya ketika menyebut dua kalimat syahadat, Allah Ta'ala pandangnya deh. Nah permasalahannya kita ketika beramal kok lai ridha Allah Ta'ala dengan awaknya. Kan itu yang tidak tentu. Maka awak meminta awak nak boleh ridha je Allah Ta'ala dengan awak. Untuk mengetahuinya tentu waktu di pengadilan sudah. Jadi jangan jadi alasannya ada kesempatan untuk apa soalnya. Untuk anak-anak sangga menyangga protes ada dia. Lain. Cuma lain toloknya itu je masalah. Rawahu Muslimun wan Nasa'i. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, fala yuqbalu hina idzin imanul kafir wala taubatul mu'min. Maka tidak lagi diterima ketika itu iman orang yang kafir. Kalau la tabi matahari di sebelah barat, maka tidak ada kesempatan untuk beriman leh. Dan juga tidak diterima taubat orang yang beriman. Wa huwa makna qaulihi ta'ala, itulah makna firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuhum.
Ndak berguna iman dulu. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Summa qal. Jadi apa kesimpulan pengajian gua? Bahwa yang pertama taubat itu makom pertama seorang hamba. Ibaratnya contoh bumi dengan contoh tanah untuk bangunan. Uang yang ingin membangunnya, maka perkara pertama yang disiapkannya adalah tanahnya. Uang yang nak berbuatnya ke depan, makanya wajib bertaubat terlebih dahulu. Karena itu bagian dari takhalli kita. Kalau sudah takhalli, ya tahalli lah. Kalau sudah tahalli, tajalli. Dan kajian tasawuf mana-mana kitab lah macam itu pembahasan. Termasuk iko. Maka dimulai dari taubat. Ndak langsung titik ba aja kaji dah kan. Iko ngaji tasawuf nak ngaji titik ba langsung. Awak bagi limangnya bu.